Yang dinamakan ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Yang dinamakan orang alim, alim itu orang yang mengenal Allah. Alim itu orang yang berilmu, yang bisa dipercaya oleh Allah untuk membimbing saudara-saudaranya untuk bisa menghadap Allah dengan sempurna, dengan murni. Itu yang dinamakan ulama. Bukan orang yang pandai teori. Itu sebuah kebohongan. Kalau dalam Al-Quran seperti itu. Umiyuna, orang-orang yang berteori adalah orang-orang yang bodoh. Sebuah kebodohan. Sudah terlalu banyak korban-korban nyawa saudara-saudara kita. Karena kita termakan oleh fitnah-fitnah hukum-hukum yang menjanjikan surga dan menjanjikan pahala. Makanya tema malam ini waratil Quran tartila. Sadar membaca diri kita, telitilah. Setiap saudara-saudara mendapat bimbingan, telitilah. Sebenarnya menyembah yang Maha Kuasa apa enggak? Itu bisa. Karena menyembah Allah itu enggak ada beban. Menyembah Allah, Allah tidak pernah membebani, namanya la ikraha fiddin. Jangan persulit orang-orang yang menyembah Allah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Benar-benar tampakkanlah sebuah petunjuk dari sebuah kesulitan. Jadi yang dinamakan ulama, orang alim, orang yang berilmu, adalah orang yang menyayangi saudara-saudaranya untuk kembali kepada menyembah Zat yang Maha Kuasa, bukan dengan teori sebuah ilmu. Karena semua ilmu menyembah ilmu. Kembali lagi ke permintaan dari Pak Aryo bahwasanya contoh orang iman itu yaitu setiap diri manusia yang hatinya bahagia. Takdir ini hanya hiburan. Kita disuguhi oleh yang Maha Kuasa apapun hanya di jalannya aja, hati tetap tertawa. Walaupun ilmunya setinggi langit, mengenal tauhid murni, semurni-murninya, tapi perilakunya mudah terganjal dengan takdir, berarti masih belum iman. Hatinya masih mudah terganjal dengan takdir. Kurang lapang dada. Kurang istiqomah tenangnya. Orang iman wajib tertawa. Hatinya selalu tertawa. Dicontohkan oleh Nabi Ayub. Walaupun sekujur tubuhnya penuh dengan borok, berbau busuk, keluar belatung, tetap tertawa. Tetap tertawa karena Nabi Ayub selalu setia kepada Yang Maha Kuasa. Kesetiaannya tak terhenti hanya karena sakitnya jasad saja, sakitnya dunia.
Jadi di sini sangat simpel menuju yang Maha Kuasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu padu rukun damai pada tali ketuhanan yang Maha Esa. Menjalani kerukunan damai pada Al-Quran kita masing-masing. Jadi Al-Quran ini, kelakuan kita ini loh, Al-Quran bukan diri kita. Bukan diri kita. Tapi keluarnya jiwa dalam menghadapi takdir ini loh Al-Quran. Yang ditulis para sahabat itu kelakuan Rasulullah, bukan diri Rasulullah. Rasulullah itu mencontohkan Al-Quran. Jadi yang keluar dari diri kita ini Al-Quran. Selalu membaca naskah hidup kita, perjalanan hidup kita untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Allah, itulah Al-Quran. Itulah kitab-kitab para rasul. Yang selalu menghadapi takdir dengan tertawa. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Ya, waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Halo? Santai aja. Mau tanya Mbak Ana, tapi sudah ada jawabannya kok. Mau tanya sudah ada jawabannya. Tanya apa Pak Rifai? Tanya apa? Gak apa-apa. Mungkin ada pembenahan. Ada arahan lagi. Jawabannya pas tadi juga. Batak brengose wi Rifai. Alah, saya iki. Kebanyakan yang ditanyakan oleh saudara-saudara yang baru itu bagaimana sih cara menyembah Allah? Bagaimana sih cara menyembah yang Maha Kuasa itu bagaimana? Kalau kita kembali ke Al-Quran sangat mudah, simpel. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ wa ma khalaqtul jinna. Jadi kita ini diciptakan. Allah tidak menciptakan diri kita kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada yang Maha Kuasa. Jadi apa yang sudah tercipta pada diri kita, apa yang sudah tercipta, bahasa kita, ilmu kita, apapun yang ada diri ini untuk dikembalikan kepada yang Maha Kuasa. Ya ini ya Allah apa adanya diriku. Udah, itu aja. Dengan tidak memandang kotor saudara-saudara yang lain, tidak memandang kotor cara orang lain, membawa diri kita masing-masing bersama-sama untuk menuju berketuhanan yang Maha Esa, itu aja. Jadi Shiratal Mustaqim itu hidup diri kita semua untuk lurus kepada yang Maha Kuasa. Nah, untuk lurus ini, menjalani hidup untuk lurus, kita menghadapi panggung sandiwara dunia, takdir diri kita. Ada kalanya kita nggak punya uang, ada kalanya kita kekurangan untuk makan, ada kalanya diri kita sakit, ada kala kita dikasih kaya, tiba-tiba bisa beli mobil. Nah, di saat menghadapi panggung antara niat ketujuan ini, kok kita terhenti pada kenikmatan, maksudnya terhenti pada kenikmatan atau kesengsaraan. Aku kaya karena aku usaha, berarti Tuhannya usahanya, belum Allah. Berarti belum menghambakan diri kepada Allah. Masih merasa berposisi di hadapan manusia.
masih merasa lebih mulia dari orang lain, atau masih merasa lebih sengsara dari orang lain. Takdir memang dirasakan, tapi jangan putus rasa percayamu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi cara menyembah Allah itu simpel, nggak sulit. Tapi kalau kita berangkat dari sebuah teori, dalam Al-Quran sudah sangat jelas disebutkan, kalau kita berangkat dari agama, dan semua agama itu teori manusia, kita diremot oleh manusia, kita keluar dari jati diri kita sendiri. Kita mengikuti program manusia. Nah, di saat kita mengikuti program manusia, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Di dalam menjalani hidup kita, terciptalah sebuah sekat atau belenggu. Karena kita dipaksa untuk tidak menjadi diri kita. Misalnya Mas Ciko nggak ngerti, memang lahirnya tidak di Arab. Di situ dipaksa harus mempelajari bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan yang dari lahir tidak dikenali, tidak dipahami. Selagi kita berangkat dari sebuah agama, hidup kita terbelenggu. Wa ja'alna min baini aydihim, dari sekeliling kita menjalankan aktivitas sekeliling, aktivitas kita setiap hari kita terbelenggu. Dan itu kita semua merasakan seperti itu. Mau berteman, kok temannya lain agama, udah ada sekat. Mau bekerja gini katanya ini haram, ini najis, terbelenggu. Wa min khalfihim saddan, maju ke depan seperti membentur tembok, ke belakang terbentur tembok, fa awshaynahum, dan hidupnya selalu seakan-akan tercekik oleh hukum-hukum manusia. Mulai bersiurun, tapi kita nggak sadar. Nggak sadar karena belum ada yang membedah. Belum ada yang membedah cara mudah menyembah Yang Maha Kuasa. Dan di persaudaraan kita inilah memang awal pertama kali Allah mentakdir saya membedah dari Al-Quran untuk mudah dilakukan oleh semua orang. Berdasarkan Al-Quran untuk mudah, untuk mendapatkan kemudahan, untuk diselamatkan Yang Maha Kuasa. Karena Al-Quran itu akhlak kepada Yang Maha Kuasa, bukan akhlak ke selain Yang Maha Kuasa. Al-Quran itu hakikat. Hakikat itu sebuah kenyataan untuk keselamatan. Kalau syariat teori, sedangkan dari Al-Quran menjadi teori, ditafsiri menjadi sebuah teori, hanya sebuah cerita, bukan untuk menyembah.